Oke, halo semuanya. Saya kebetulan habis sepedaan ini ya, tipis-tipis, coffee ride. Oke, 3 tahun yang lalu ya, saya ingat lebih dari 3 tahun yang lalu, saya pernah diberi nasihat oleh seorang dokter, ya toh. Ya, dokter ini sebetulnya dokter neurologis ya, luar biasa. Sayang sekarang dia sudah almarhum ya, tapi umurnya umur panjang. Saya suka sekali dengan dokter ini. Dia mengatakan kepada saya, memberi nasihat yang baik. Yakob, kamu lakukan aja apa aja yang membuat kamu senang. Apa? Dia tanya kepada saya, yang membuat kamu senang. Ya saya jawab, saya suka sepedaan, Dok. Dokternya langsung, sepedaanlah yang banyak. Sepedaanlah yang banyak. Wow, dokter macam apa ini ya memberi nasihat seperti itu? Saya belum pernah tumon ya. Biasanya dia ngasih begini, resep. Tapi ini tidak. Sepedaanlah yang banyak. Oke, di episode kali ini saya ingin membahas tentang itu ya, persiapan mental ya. Persiapan mental ini tidak bisa dibeli dengan uang loh ya. Saya lihat banyak orang kalau misalnya mereka mempersiapkan diri dengan sepeda yang baru, peralatan yang baru, aksesoris yang baru, wheelset yang mahal, sepeda yang super mahal, ya, aksesoris yang Garmin yang begini-gini, power meter. Oh, nomor 1 mereka, ya, rajin sekali, ya. Saya juga tidak tahu apa yang ada di benak mereka, ya. Tapi setahu saya, ya saya juga senang karena saya ada di toko dan mereka sedang membeli sesuatu untuk mengimprove ya. Tapi ingat juga ya, banyak aspek-aspek dari sepedaan ini yang sebetulnya bukan aspek materi ya. Banyak dari olahraga sepedaan ini, cycling ini yang sebetulnya aspek-aspek mental ya masuk. Bahkan aspek mental itu sangat penting ya, misalnya mental juara, mental tidak takut, mental begini, mental pejuang, mental begini, mental begitu ya, itu semua itu mental ya. Loh, terus kenapa kok mental ini tidak bisa dibeli? Ya tidak bisa dibeli karena itu inborn. Selain inborn, itu adalah pengalaman Anda yang seluruhnya masuk ke dalam diri Anda ya, dan akhirnya pengalaman itu terolah oleh otak Anda dan membuat mental Anda kuat begitu. Ini sudah saya siapkan ya, saya terpaksa harus nulis supaya nanti saya ngomongnya ya juga nggak ngalor ngidul ya, jadi ngomongnya juga tertata begitu ya. Persiapan mental nomor 1 ialah memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri. Ya, siapa saya ini ya? Maksudnya diri sendiri itu siapa, apa sih? Siapa Anda? Umur berapa Anda? Ya. Berat badan Anda berapa? Kalau dalam cycling berat badan itu sangat penting sekali loh ya. Terus Anda hidup dalam keadaan yang seperti apa? Apakah Anda mempunyai cacat fisik bawaan dan sebagainya, sehat walafiat atau apa? Itu adalah pemahaman diri sendiri, termasuk skill cycling Anda ya, seberapa tahun Anda sudah bersepeda ya.
Level Anda seberapa? Apakah Anda masuk newbie, masih ini, intermediate, advance atau apa? Ya, berapa ratus jam, ribu jam Anda bersepeda? Berapa ribu total bersepeda Anda sudah apa istilahnya? Anda sudah jalani, ya. Ya, kalau Anda belum menjalani minimum 500 jam bersepeda, kayaknya Anda masih belum naik level loh ya. Belum, Anda itu masih istilahnya level newbie basic ya. Ya, kenyataannya sekarang ini banyak orang yang mengira bahwa dengan uang yang saya punya, saya bisa istilahnya ngebus begitu loh, ya. Ngebus. Oke, dengan sepeda baru aku harap aku bisa naik skill saya mulai wood begitu. Dari basic newbie menjadi wood dalam, ya bisa-bisa saja. Tapi efek panjang, jangka panjang dari itu sangat membahayakan Anda sendiri, ya. Oke, saya tidak mau panjang lebar mendiskusi soal itu. Nanti aja. Ini persiapan mental, ya. Oke. Setelah kita tahu diri kita sendiri, akhirnya kita paham, oh level kita sendiri adalah segini. Kalau misalnya level kita segini, ya otomatis kita tidak akan gabung dengan orang-orang yang levelnya di sini, di atas ini, enggak kan? Ya kita akan mencari orang-orang yang bersepeda levelnya sama, begitu. Dengan harapan nanti kalau misalnya tambah kuat, tambah naik. Nikmati perjalanan, oke? Tapi ketahui dan pahami diri Anda sendiri, ya. Itu persiapan mental. Oke. Yang kedua, sadari lingkungan Anda. Ya, kita menyadari lingkungan, ya. Jadi lingkungan itu pertama-tama kita lihat lingkungan keluarga. Siapa di rumah Anda? Misalnya Anda punya istri, punya anak dan macam-macam. Itu sudah sadar lingkungan. Kalau misalnya Anda dalam bersepeda, ya, tetapi akhirnya merusak lingkungan Anda, ya buat apa Anda bersepeda? Ya kan? Kalau Anda bersepeda terus akhirnya mengganggu semuanya, ya, rencana-rencana keluarga hancur, ya buat apa Anda bersepeda? Begitu loh, ya. Saya bersepeda jarak jauh aja, istri saya tahu kok. Jauh-jauh sebelumnya saya sudah diskusi sama istri saya, atau yang saya akan melakukan perjalanan 300 km loh. Kapan? Ini tanggal sekian-sekian. Nah, itu sudah saya rencanakan. Jadi saya mental preparation-nya itu mantap. Begitu. Ya, menyadari lingkungan. Terus, selain keluarga, teman-teman Anda siapa? Itu termasuk sadar lingkungan. Ya. Kalau misalnya Anda berada pada lingkungan yang tepat, saya yakin teman-teman Anda akan saling dukung-mendukung. Walaupun ada sedikit guyonan begini-begini, nggak masalah. Tapi teman-teman Anda berada di lingkungan yang tepat. Contohnya, minggu lalu saya Surabaya Bendungan Karangkates dengan grup BTS, ya, Becak Taman Surya. Ini orangnya umurnya 50-an dan 50-an. Dengan level yang sama. Oh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, bersatu kita sukses sampai di atas semua. Nah, inilah grup-grup yang sebetulnya Anda harus berada di dalamnya. Ya, menyadari lingkungannya, termasuk menyadari itu teman-teman Anda. Kalau Anda berada di teman-teman yang kemarin saya pernah bikin video itu toksik, ya nanti akhirnya ya Anda jadi toksik, ya kan? Anda nggak malah mencapai sukses, Anda malah turun, kejeblok malah, ya. Oke. Yang ketiga, tingkatkan level bahagia dan sukacita. Ya, tadi kan saya sudah bicara bahwa dokter ini memberi saya nasihat, naikkan apa yang membuat kamu bahagia, apa yang membuat kamu sukacita, lakukan itu, ya. Ternyata saya jawabnya,
Saya sepedaan dok, sepedaan dok, sepedaanlah yang banyak. Nah, itu salah satu cara saya meningkatkan level bahagia saya, level sukacita ya. Ya tentunya level sukacita bukan hanya secara fisik ya, tapi secara spiritual juga ya. Tapi hal ini bagaimana kita bisa meningkatkan level bahagia kita, ya itu tadi, menyadari lingkungan, menyadari keluarga Anda, menyadari teman-teman Anda. Level bahagia Anda itu sudah termasuk dengan tidur dengan jam yang cukup, tidak usah membawa hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang masuk ke rumah, sudah selesai ya. Oke, terus apalagi yang membuat Anda bahagia misalnya, ya lihatlah, lihat ini, saya berada di mana ini, asri kan ya, asri sekali ini, tepat untuk saya membuat vlog. Nah, tahukah Anda, hari ini saya hanya coffee ride. Saya tidak kepingin berbreng-brengan sama teman saya. Peduli amat mereka kemana. Saya punya rute sendiri, rute bahagia saya. Ya, saya juga sepedaan sendiri, menikmati alam sendiri. Dan ini saya sekarang berada di sini. Ya, ini salah satu dari bagaimana kita bisa meningkatkan level bahagia, level sukacita kita, ya. Lakukan hal-hal itu, walaupun Anda harus melakukan sendirian, tidak masalah. Syukur-syukur kalau misalnya Anda punya teman yang bisa Anda ajak untuk bahagia bersama, ya. Istri, anak-anak, kalau misalnya mereka bisa membuat Anda bahagia atau apapun, ya, mereka bisa membuat Anda bahagia, Anda bisa membuat mereka bahagia, lakukan yang banyak. Itu menyehatkan mental. Oke. Dan yang terakhir, saya tidak usah banyak-banyak, selalu banyak berdoa ya. Ya. Jadi setiap kita misalnya, oh minggu depan ada rute sekian, ya persiapanlah mental yang kuat. Gimana? Ya berdoa, diberi kekuatan ya. Karena apa? Sepeda yang mahal itu terbatas, wheelset yang mahal itu terbatas, aksesoris yang mahal terbatas, sepatu yang mahal-mahal juga terbatas. Ini sepatu ini bisa memberi Anda sampai seberapa sih? Ya, oke, bib shop, semua ini terbatas semua. Tapi doa Anda nggak terbatas. Oke, persiapan, berdoa. Tuhan berikan saya kekuatan, karena minggu depan saya akan melakukan perjalanan ini ke ini. Ingat, doa kemarin mungkin Anda sudah lupa, hari ini terjawab. Oke, itu saja. Ya, saya harap 4 persiapan mental ini akan membuat Anda lebih kuat, lebih tahan, endurance-nya. Oke, lebih kuat, lebih tahan, dan sukses dalam mencapai semua rute-rute sepedaan Anda, jauh maupun dekat. Enjoy cycling ya. Terima kasih.